Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Untuk mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa, Irwan. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Irwan yang telah memimpin doa. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Aditya Candarip, hadir tidak? Sudah, Bu. Keterangannya apa? Dewi Ningrum, Hadir, Bu. Nida Nuraisyah, Hadir. Irwan Gusnawan, Ratna Ningsih, Hadir. Risma Tri, Hadir. Ignatius Andre. Ada, Bu. Keterangannya apa itu? Sakit, Bu. Sakit. Tantri Rahmawati. Hadir, Bu. Oke, semoga yang sakit segera diberi kesembuhan ya. Sebelum ke tahap materi, Ibu akan melatih konsentrasi kalian terlebih dahulu. Konsentrasinya itu breaking yang Ibu sebut tepuk yamuk. Kalian boleh maju ke depan semua dan membentuk sebuah lingkaran. Ayo maju semuanya. Semuanya, Bu. Iya, semuanya. Membentuk sebuah lingkaran. Nah, dengarkan instruksi dari Ibu. Ketika Ibu bilang tepuk yamuk sendiri, gini. Tepuk yamuk kanan, kalian tepuk telapak teman kalian di sebelah kanan. Iya. Begitupun kiri. Kalau kiri gini, Bu. Mm-mm. Iya. Ketika tepukan temannya bisa out, bisa dipahami? Jadi pahala-pahala kita bukan. Iya. Ya. Kita mulai ya. Tepuk yamuk sendiri. Gini tepuk yamuk sendiri. Tepuk yamuk sendiri. Tepuk yamuk sendiri. Tepuk yamuk kanan. Tadi siapa yang kena? Nida. Bisa out, bisa keluar dari lingkarannya. Aku nggak kena. Harus gini berarti. Sendiri. Coba siapa yang tadi nggak kena, melingkar lagi. Tantri aja. Sendiri aja, ya udah berarti Tantri yang menang. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Jadi tema pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Sebelumnya ada yang tahu minggu kemarin kita akan sudah membahas apa? Irwan silakan. Kegiatan ekonomi itu Kegiatan ekonomi itu apa? Bisa dijelaskan? aktivitas yang memenuhi kebutuhannya. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan dong untuk Irwan. Sebelumnya ada yang apa itu pasar persaingan tidak sempurna? Ada yang pernah mendengar? Belum ya? Kita bahas sama-sama. Nah, di sini juga Ibu akan menerapkan model pembelajaran mind mapping. Nanti kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok itu akan membahas materi berbeda. Adapun pembelajaran pada pertemuan kali ini, jadi peserta didik itu mampu menjelaskan apa itu pasar persaingan tidak sempurna. Lalu peserta didik itu mampu menjelaskan ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna serta jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Di sini ada definisi ya, definisi dari pasar persaingan tidak sempurna, yaitu sebuah pasar yang mana selisih penjual dan pembelinya itu sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa. Jadi dengan adanya hal itu, harga yang ditawarkan oleh para penjual akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar. Jadi dapat didefinisikan bahwa pasar persaingan tidak sempurna itu adalah pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Sampai sini paham? Ke ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, jumlah penjual akan lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Lalu yang kedua itu penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Jadi di pasar persaingan tidak
sempurna itu penjual bebas untuk menentukan harga barang itu sendiri. Lalu yang ketiga itu penjual baru akan sulit untuk bersaing. Ada juga bahwa beberapa penjual lama takut tersaingi oleh penjual baru. Jadi di dalam fase persaingan tidak sempurna itu sulit untuk bersaing. Lanjut kita ke poin 4 ya. Di sini tidak ada produk pengganti. Di dalam fase persaingan tidak sempurna itu barang atau produk dijual adalah produk yang benar-benar dibuat khusus dan sulit untuk dicari penggantinya. Lalu yang kelima itu barang yang dijual sama, jadi bersifat homogen. Jadi produk yang dijual di fase persaingan tidak sempurna itu semuanya sama dan serupa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, Bu. Ya, silakan Rata ingin bertanya. Ingin bertanya, Bu, barang apa saja sih yang di pasar tidak sempurna itu apa aja, Bu? Oke, barangnya itu seperti ini. Ibu kasih contoh yang sederhana seperti mobil. Mobil yang diproduksi oleh perusahaan besar seperti Toyota, begitu ya. Kita ada jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Nah, di sini ada pengertian pasar monopoli. Jadi, pasar monopoli itu merupakan suatu kondisi di mana ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Contohnya itu seperti BUMN dan PLN. Lalu yang kedua itu ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu suatu kondisi di mana pasar itu ada beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar tersebut. Dan atau juga banyak pembeli yang hadir. Contohnya itu seperti industri baja, industri makanan. Nah, di sini juga ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik itu salah satu jenis pasar yang memiliki jumlah produsen atau produksi barang yang sama. Akan tetapi setiap barang yang dimiliki itu mempunyai perbedaan dan memiliki ciri khas tersendiri. Contohnya itu industri makanan kemasan sama industri perabotan rumah tangga. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Atau cukup? Nah, di sini ada pasar monopsoni dan pasar oligopsoni, di mana Ibu akan menerapkan model pembelajaran mind mapping. Nanti kalian dibagi menjadi 2 kelompok, setiap kelompok itu akan membahas materi yang berbeda. Untuk kelompok 1 itu akan membahas pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni itu kelompok 2. Ibu akan membagi kelompok kalian secara undian ya. Bisa diambil satu persatu. Silahkan ambil. Silahkan ambil. Bisa diambil satu. Bisa diambil. Ya. Boleh dibuka. Siapa yang mendapatkan nomor 1 angkat tangan? Boleh langsung membentuk kelompok di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini. Sudah terbentuk. Nah, nanti Ibu akan membagikan lembar kertas di mana kalian nanti bisa membuat peta konsep. Tetapi peta konsepnya itu harus terdapat definisi pasarnya, ciri-ciri pasarnya, serta contohnya dapat dipahami. Oke, Ibu bagikan ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ini sini. Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi. Setelah itu presentasikan hasilnya ke depan. Tadi Ibu mau tanya, Ya. harus ada apa aja, Bu?
Ada definisi, ada ciri-ciri sama contohnya. Gambar-gambar sama bunga-bunga. Bisa menggambarnya? Sudah bisa Bu. Diskusi ya sama teman-temannya. Jadi buat 3 itu. Di tengah ini pengertian. Yang paling gede. Pak Dube yang berarti baca kena. Ini sementara penjual dan pemasok relatif banyak. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya, dipercepat. Nanti kalian presentasikan ke depan. Sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Oke, Ibu minta untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Yang lainnya boleh perhatikan dulu ya. Kami dari kelompok 1, di sini kami membahas mengenai pasar monopsoni. Yang pertama ada pengertiannya, yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu pembeli yang menguasai pasar tersebut, sementara jumlah penjual atau pemasok relatif banyak. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Irwan. Nah, pasar monopsoni ini ada ciri-cirinya. Yang pertama itu satu pembeli lebih dominan. Yang kedua, banyak penjual atau pemasok. Yang ketiga, kekuatan pasar pembeli. Yang keempat, harga yang ditentukan pembeli. Yang kelima, kemungkinan ketergantungan. Selanjutnya ada contohnya. Yang selanjutnya ada contoh pasar monopsoni. Yang pertama pasar tembakau, yang kedua pasar susu, yang ketiga pasar pertahanan, dan yang keempat pasar tenaga kerja di daerah tertentu. Ya, Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Dipersilakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pasar, ciri-ciri dan contoh pasar dari pasar oligopsoni. Yang pertama itu ada pengertian dari pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni ini merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat beberapa pembeli yang menguasai pasar tersebut, sementara jumlah penjual atau pemasok relatif banyak. Dalam pasar ini, para pembeli memiliki kekuatan yang signifikan untuk mempengaruhi harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Terus yang selanjutnya itu ada ciri-ciri pasar yang akan disampaikan oleh Rismatri. Di sini ciri-ciri pasar oligopsoni ada 5. Yang pertama, jumlah pembeli terbatas. Kedua, banyak penjual atau pemasok. Ketiga, kekuatan pasar pembeli. Keempat, produk yang serupa. Kelima, kemungkinan kolusi. Terus yang selanjutnya itu ada contoh dari pasar oligopsoni. Contoh pasar oligopsoni ini ada 4. Yang pertama yaitu pasar pertanian, yang kedua yaitu industri perikanan, yang ketiga industri karet, dan yang keempat yaitu pasar kakao. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sudah di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari semua materi? Silakan Dewi. Tadi mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini merupakan pasar yang tidak terorganisir secara optimal. Ciri-ciri dari pasar tidak sempurna ini, penjual sedikit, namun pembelinya banyak.
Penjual itu berhak menentukan harga, penjual baru sulit untuk bersaing, tidak ada produk pengganti, barang yang dijual sama atau homogen. Terus untuk jenis-jenis pasar itu ada 5. Yang pertama itu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan oligopsoni. Ya, terima kasih Dewi. Tepuk tangan dong untuk Dewi. Jadi kesimpulan itu pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisir secara baik. Ada 5 jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, oligopsoni, dan monopsoni. Untuk itu, yaitu asesmen soal yang kalian bisa isi secara individu untuk mengetes kognitif kalian. Dipersilakan untuk mengisi. Sebisa kalian aja ya diisinya. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengisi. Setelah itu kumpulkan di ketua kelas. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Silakan ketua kelas untuk mengumpulkan hasil jawaban teman-temannya. Ya, terima kasih. Selain itu, Ibu juga mempunyai catatan kecil sebagai refleksi di mana kalian bisa mengisi kesan pesan atau pendapat mengenai pertemuan kali ini. Setelah itu kalian boleh gulung kertasnya setelah diisi. Silakan diisi. Oh iya. Sudah diisinya? Sudah. Boleh digulung-gulung aja, kumpulkan lagi. Oke, sudah di akhir pembelajaran. Ibu bahas pasar persaingan sempurna. Nanti kalian bisa mencari tahu terlebih dahulu di internet ataupun membuka buku paketnya. Dapat dipahami? Oke, tetap semangat ya, lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kalian miliki. Untuk mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa lagi. Silakan ketua kelas memimpin doa. Setelah melakukan pembelajaran pada selesai. Terima kasih. Mungkin sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.